Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali mengenai sifat-sifat eksponensial, karena sekali lagi ini adalah dasar atau acuan kita dalam belajar materi fungsi eksponensial. Sifat-sifat eksponensial yaitu ada 8. A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat min X sama artinya dengan 1 per A pangkat X. Kemudian, A pangkat X dikalikan A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Lalu, A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurangi Y. Kemudian, A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y adalah sama dengan A pangkat X dikali Y. Lalu, A dikali B dipangkatkan dengan X, hasilnya adalah A pangkat X dikali B pangkat X. Kemudian, A per B dipangkatkan dengan X, hasilnya adalah A pangkat X dibagi dengan B pangkat X. Dan yang terakhir, akar Y dari A pangkat X, hasilnya adalah A pangkat X per Y. 1-8 ini tolong kalian pahami betul-betul. Kemudian saya akan membahas beberapa latihan soal yang kemarin. Misalkan saja kita disuruh menyederhanakan bentuk eksponen seperti ini. P pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dikali R pangkat min 1 dibagi dengan P pangkat min 2 dikali Q dikali R pangkat 2. Yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Menyederhanakan pangkat dari suku-suku yang sejenis, yaitu P, Q, dan R. Nah, misalkan saja yang P. Di sini P pangkat 2, di sini P pangkat min 2. P pangkat 2 dibagi dengan P pangkat min 2 sesuai sifat eksponen yang sebelumnya. Jika kita sederhanakan, hasilnya menjadi P pangkat 2 dikurangi min 2. Jadi min 2 ini naik, tapi ada tanda negatif di sini. Jadi 2 dikurangi dalam kurung min 2. Kemudian yang Q pangkat 3 dibagi Q. Artinya Q pangkat 3 dibagi dengan Q pangkat 1. Jadi bisa kita tulis Q pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian R pangkat min 1 dibagi R pangkat 2 adalah R pangkat min 1 dikurangi 2. Nah, setelah menemukan yang seperti ini, baru kita bisa menyederhanakannya. Nah, 2 dikurangi min 2 adalah 4. 3 dikurangi 1 adalah 2. Min 1 dikurangi 2 adalah minus 3. Nah, bentuk ini sebenarnya sudah sederhana, namun yang lebih sederhana lagi jika tidak ada pangkat negatif. Nah, karena ini ada pangkat negatif, maka harus kita jadikan positif dulu. Supaya pangkatnya menjadi positif, berarti bentuknya menjadi yang semula pembilang, dia menjadi penyebut. Jadi seperti ini hasil akhirnya. P pangkat 4, Q pangkat 2 dibagi R pangkat 3. Kemudian contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk eksponensial ini. Nah, kita kerjakan suku yang sejenis. Nah, ini ada angka 7 dibagi dengan 84. Dia adalah merupakan suatu koefisien. Berarti kalau bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan 7 dan 84. Sama-sama bisa kita bagi dengan 7. Berarti
Hasilnya 7 dibagi 7 adalah 1, 84 dibagi 7 adalah 12. Nah, kemudian X-nya kita sederhanakan. Berarti 3 dikurangi minus 7. Lalu Y-nya min 4 dikurangi minus 1. Kemudian Z pangkat min 6 dikurangi minus 4. Kemudian menjadi seperti ini. 1/12-nya tetap. Lalu 3 dikurangi min 7 adalah 10. Min 4 dikurangi min 1 adalah min 3. Sedangkan min 6 dikurangi min 4 adalah minus 2. Nah, kemudian di sini masih ada pangkat yang negatif, berarti kita jadikan pangkatnya jadi positif. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. X pangkat 10. 1 di sini tidak perlu kita tulis ya. X pangkat 10 dikurangi X pangkat 10 dibagi 12 dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sederhanakan bentuk eksponensial ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan yang di dalam kurung dahulu. Berarti kita peroleh 1/2 ya. 1/2-nya tetap. Lalu X-nya adalah min 1 dikurangi min 2 dikalikan Y pangkat 3 dikurangi 4. Seperti ini. Tidak usah menghiraukan pangkatnya dahulu. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/2 dikali X dikali Y pangkat min 1. Kemudian Y-nya kita pindah supaya dia berpangkat positif. Berarti X/2 dikali Y. Karena di sini sama artinya dengan 2Y pangkat 1. Tidak usah kita tulis. Nah, setelah kita menemukan hasil yang seperti ini, baru kemudian kita kerjakan pangkat min 3-nya. Berarti sesuai sifat eksponensial, jika ada pangkat lalu dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Sebelumnya karena di sini pangkatnya negatif, harus kita jadikan positif dahulu supaya lebih mudah. Karena ini mengandung angka 2. Jika tidak mengandung angka 2, maka bisa langsung kita kalikan dengan min 3. Karena ada koefisien di sini, maka lebih baik kita jadikan dulu menjadi positif. Berarti kita balik 2Y per X pangkat 3. Kemudian hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8. Y pangkat 1 dipangkatkan 3 adalah Y pangkat 3 per X pangkat 3. Seperti itu. Kemudian baru kita memasuki materi grafik fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap X elemen bilangan real ke dalam fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponensial yaitu y sama dengan fx sama dengan k dikali a pangkat x dengan y adalah variabel tak bebas atau terikat. Artinya y adalah nilai dari y tidak dapat kita atur, namun dia adalah bergantung pada nilai x. Jadi y di sini tidak bisa kita atur nilainya karena dia bergantung pada nilai x. Sedangkan x di sini adalah variabel bebas, artinya nilai x bisa kita atur nilainya. Kemudian a adalah bilangan pokok atau basis ya.
Jadi di sini A adalah bilangan pokok atau basis dan dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Berarti A di sini adalah 0 sampai 1, artinya dia merupakan sebuah pecahan ya, antara 0 sampai 1, atau A-nya lebih dari 1. Jadi A tidak mungkin negatif. Kemudian K adalah konstanta. Langsung saja kita ke materi inti, yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, buat tabel berupa nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga diperoleh nilai Y. Kemudian, gambar titik-titik pada tabel tersebut pada bidang koordinat. Hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah kurva mulus. Langsung saja kita ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Langkah yang pertama adalah kita membuat tabel x, tabel y, kemudian kita gabungkan x, y. Seperti contoh yang tadi, seperti materi yang tadi saya jelaskan, yaitu X bisa kita atur nilainya. Artinya X adalah variabel bebas. Di sini saya ingin menggunakan nilai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Ini saya kasih titik-titik, ini artinya dan seterusnya ya. Kemudian Y atau fx, Y dengan fx sama ya. Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Y adalah nilai yang bergantung pada x. Jadi Y tidak dapat kita atur nilainya. Jadi Y itu nilainya bergantung pada nilai x. Kita masukkan ke fungsinya. 2 pangkat x. Jadi di sini jika x-nya min 3, maka 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 adalah sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 3, yaitu 1 per 8. Kemudian 2 pangkat min 2 adalah 1 per 2 pangkat 2, yaitu 1 per 4. Kemudian 2 pangkat min 1 sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2. Kemudian 2 pangkat 0 artinya 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, dan 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian tabel yang paling bawah adalah kita tulis nilai X dan Y di sini, yaitu min 3,1 per 8, min 2,1 per 4, min 1, setengah, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Setelah mengerjakan tabel, langsung kita bisa menggambar ke dalam grafiknya. Langkah pertama kita tulis dulu titik-titiknya, yaitu min 3,1 per 8. Di sini kita buat tabel yang tidur ini yaitu X, sedangkan yang tegak adalah Y. Kemudian min 3,1 per 8, berarti di sini ya. Min 3, X-nya min 3, Y-nya 1 per 8. Kemudian min 2,1 per 4, berarti X-nya min 2, Y-nya 1 per 4, kira-kira di sini. Kemudian min 1, setengah, berarti X-nya min 1, Y-nya setengah. Nah, di tengah-tengah antara 0 dengan 1 ini ya. Kemudian 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1, tepat di sini. Kemudian 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2. Di sini titiknya. Kemudian 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Di sini. Kemudian 3,8 berarti X-nya 3, Y-nya 8 di sini. Kemudian titik-titik itu kita gabung menjadi sebuah garis
sebuah garis atau kurva mulus. Artinya meskipun dia berupa titik-titik yang hasilnya berupa garis yang patah-patah, kita jadikan satu garis lengkung seperti ini. Ini adalah grafik dari fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, setelah kita lihat, ternyata untuk setiap x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Artinya apa? Semakin dari grafik ini, semakin ke kanan, maka grafiknya semakin naik. Maka dari itu, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 1, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Merupakan fungsi monoton naik. Karena itu tadi, semakin ke kanan grafiknya semakin naik. Kemudian contoh yang kedua, gambarkan grafik fungsi gx sama dengan setengah pangkat x. Seperti tadi kita buat tabel, lalu kita tentukan x-nya saya buat min 3 sampai 3, kemudian kita tentukan y-nya adalah bergantung pada nilai x. Di sini setengah pangkat x. Supaya memudahkan perhitungan kita, maka setengah ini saya buat menjadi 2 pangkat min 1, sama kan artinya. Jadi gx adalah 2 pangkat min 1 pangkat x. Kemudian kita masukkan satu persatu x-nya, yaitu 2 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 3, sama artinya dengan 2 pangkat 3, 8. Lalu 2 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 2, hasilnya adalah 2 pangkat 2, sama dengan 4, dan seterusnya. Kemudian kita tulis juga nilai x, y, yaitu min 3,8 kita tulis, min 2,4 kita tulis, min 1,2, 0,1, 1,5, 2,1/4, dan 3,1/8. Kemudian kita gambar, ini adalah sumbu x dan itu adalah sumbu y. Kemudian kita tulis satu persatu titiknya, yaitu min 3,8, berarti x-nya min 3, y-nya adalah 8, min 3 dan 8. Jadi di sini titiknya. Kemudian min 2,4, berarti x-nya min 2, y-nya adalah 4. Nah, di sini. Kemudian min 1,2, berarti x-nya min 1, y-nya adalah 2. Di sini. Kemudian 0,1, berarti x-nya 0, y-nya 1. Lalu 1,5 di sini, x-nya 1, y-nya setengah. Kemudian 2,1/4, x-nya 2, y-nya adalah 1/4, kira-kira di sini. Kemudian 3,1/8, x-nya 3, y-nya 1/8. Lalu kita gabungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis lengkung, yaitu grafik gx sama dengan setengah pangkat x. Kemudian setelah kita amati, ternyata untuk setiap x1 kurang dari x2, maka gx1 lebih dari gx2. Artinya apa? Kita lihat grafik ini, ternyata dia semakin ke kanan, nilainya semakin menurun. Semakin ke kanan, nilai y-nya atau nilai fungsi ini semakin kecil atau semakin turun. Maka dapat disimpulkan grafik fungsi gx sama dengan a pangkat x dengan 0 kurang dari a kurang dari 1. Artinya apa? A pangkat x dengan a-nya berada di antara 0 sampai 1. Berarti a-nya di sini merupakan sebuah pecahan yang berada di antara 0 sampai 1. Contohnya setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Jadi kalau ada fungsi seperti ini, grafik fungsinya merupakan fungsi monoton turun. Karena itu tadi, semakin ke kanan, grafiknya semakin turun.
berarti bedanya dengan yang tadi ya. Saya ulangi, yang grafik fungsi monoton naik, jika monoton naik berarti grafiknya semakin ke kanan semakin naik. Itu jika A pangkat X dengan A-nya lebih dari 1. Sedangkan yang monoton turun, dia grafiknya semakin ke kanan semakin turun. Karena apa? Karena di sini A-nya, A pangkat X A-nya adalah 0 sampai 1. Berarti dia merupakan pecahan, maka dia fungsi monoton turun. Nah, setelah kita gabung jadi satu, grafiknya menjadi seperti ini. Ini adalah fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan setengah pangkat x. Yang merah ini 2 pangkat x ya. Sedangkan yang kuning setengah pangkat x. Setelah kita amati, ternyata grafiknya saling berkebalikan ya. Berarti antara 2 pangkat x dan 1/2 pangkat x, jika kita gambar lalu kita jadikan dalam satu koordinat, maka gambar grafik fungsinya adalah saling berkebalikan arah seperti ini. Sekian materi grafik fungsi eksponensial. Kurang lebihnya silakan kalian pelajari sendiri di buku apapun, bebas. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.